Muda dan bertalenta, itulah sosok Zara Apsara. Jika kita flashback ke tahun lalu, mungkin kita mengenalnya dengan lagu Possibilities yang liriknya bi 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 bi. Masih ingat kan ya? Tapi sebenarnya seperti apa sosok dari seorang Zara Apsara? Sarah kalau sehari-hari bisa dibilang anaknya nggak bisa diem. Jadi sebagai seorang mama, itu hal yang paling serem ya pada saat dia dateng terus bilang, "Mama, boring." Kalau sudah ngomong boring, gimana Dedi? Kayaknya benar-benar deh kita harus punya sesuatu variasi, entah itu mainan, aktivitas atau perintah disuruh apa aja sebetulnya mau gitu ya. Yang penting dia punya kerjaan. Nah, biasanya dia akan berusaha dulu untuk bisa handle dirinya dengan main boneka atau main yang lain gitu. Tapi pada saat dia benar-benar udah kehabisan, dia akan datang dengan satu kata yang sangat mengerikan, boring. Tuh, ya. Namaskar. Saya kenal dengan Zara Apsara di sini dari TK Bali Public School. Kebetulan dari TK memang Zara Apsara sering menampilkan nyanyi di sini dan lanjut sampai di SD Bali Public School juga sudah kelihatan bakat nyanyinya. Dari kelas 1 sudah suka bernyanyi, suka main musik, hingga di kelas 1 itu mengikuti ekstra vokal. Memang Zara Apsara memiliki bakat yang luar biasa di bidang nyanyi maupun bermusik. Di samping itu juga bahasa Inggrisnya luar biasa, good job. Kalau perkembangan dulu di awal-awal dia belajar nyanyi, itu ditawarin kan ya, mau bikin single gak? Tapi kok lama-lama dia komen, ini sudah setahun loh aku pengen bikin lagu. Udah maunya gitu. Jadi kalau dia ngerasa udah menjelang end year ya, akhir-akhir tahun gitu, sudah mulai dia kayaknya udah setahun ya, aku pengen rekaman dong, atau aku pengen punya lagu baru dong mah. Nah itu dari dia tuh biasanya yang minta gitu. Biasanya yang perkembangan anak kan ya lebih tahu mamanya ya. Iya kan. Ya, apa harapan buat Zara? Tentu yang terbaik ya buat Zara. Mimpi-mimpinya dia mau jadi pop star, dia mau jadi dokter gigi, terus dia mau jadi dokter, dia mau jadi apalah Zara yang the best gitu ya ke depannya. Ya, sebagai orang tua ya kita selalu mendukung dan mensupport dia. Kalau harapan orang tua sebagai mama ya, sehat dulu deh. Yang paling pertama sehat. Terkait dengan apa nanti ke depannya dia menjadi apa, ya anak seusia Sarah di usia 9 tahun masih berubah-ubah. Kapan-kapan dia bilang mau jadi popstar, besok-besok dia sikat gigi mau jadi dokter gigi, besok-besok lihat mama kok lucu ya, mama bisa obatin orang, tiba-tiba mau jadi dokter. Terus besoknya lagi main sama anjingnya sakit, ya ngomongnya mau ngerawat anjing. Masih ini. Yang penting sehat dan nanti dia bisa mendapatkan masa depan yang memang sesuai dengan passion ya, memang harapan dia, dan tentu saja dia happy. Itu aja. Ya. Zara Apsara anaknya humble banget. Setiap diberikan materi lagu, cepat sekali menguasai lagu tersebut. Pokoknya gampang mengarahkan Zara Apsara untuk menyanyikan sebuah lagu. Di sekolah juga Zara Apsara itu benar-benar ceria sifatnya, happy, teman-temannya tidak memilih berteman, bergaul dengan siapa saja. Pokoknya enjoy bersama semua teman-temannya di sekolah. Baik itu di kelas maupun saat istirahat, sangat enjoy, tidak memilih-milih teman. Ya, saya orang tuanya Zara mengucapkan terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah mendukung Zara dari awal karirnya. Mulai dari vokalnya, ada Ibu Henny Staccato, ada Alien Child, kemudian ada dari sekolahnya juga, ada bu guru vokal di sekolah, kemudian dari Radio Phoenix juga gitu ya. Kemudian teman-temannya juga yang ikut terlibat di video klipnya sudah 3 kali. Dan masyarakat juga mohon dukungannya semuanya untuk Zara, dan mudah-mudahan ini menginspirasi buat
anak-anak yang lain gitu ya, punya bakat-bakat, mungkin bernyanyi juga ataupun bakat yang lain, sebagai orang tua ya kita harus support anak-anak kita di zaman yang milenial yang cepat sekali berubah ini. Terima kasih kepada semua, mohon dukungannya, like, subscribe, and follow. Terima kasih. Pada intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dukungan yang telah diberikan pada putri bungsu saya ya, Zara Apsara, baik itu di YouTube channelnya, di IG-nya ya, untuk mereka yang sudah kasih like, terus kasih komen juga, apalagi yang sudah subscribe dan juga share ya. Khususnya tahun lalu itu yang animonya luar biasa di lagu Possibilities. Semoga lagu kali ini juga bisa mendapatkan dukungan yang penuh, yang baik dari masyarakat dan bisa diterima ya, khususnya untuk anak-anak kita, supaya bisa membangkitkan rasa percaya diri, menjadi diri sendiri dan bisa berkreasi sesuai dengan passion dirinya. Dari kecil ternyata orang tua dan juga guru sudah melihat bagaimana perkembangan dari Zara. Tentu saja sebenarnya dari setiap perkembangan ini butuh guru yang akhirnya mensupport dia dalam setiap karir ataupun karya yang dirilis. Zara Apsara sendiri memilih seorang guru dalam bermusik yang ternyata punya pandangan berbeda tentang dirinya. Kesan pertama saya ketika bertemu dengan Zara Apsara, saat itu Zara berusia 6 tahun, datang ke studio dan anaknya pertama-tama sih sedikit malu-malu, tapi setelah les untuk beberapa kali, latihan bersama saya beberapa kali, akhirnya keluar juga aura sesungguhnya yang benar-benar energetik dan benar-benar ingin berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, walaupun di usianya yang sangat muda saat itu, dan juga pekerja kerasnya, jadi work ethicnya dia sudah kelihatan sekali saat itu. Jadi benar-benar excited sekali gitu. Wah, kok ada anak kecil sih ya, kecil-kecil cabai rawit gitu, kecil-kecil tapi dia sudah memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi seorang superstar ya, mudah-mudahan di kedepannya. Kalau ditanya semangat Zara dalam bernyanyi ya, itu luar biasa sekali. Karena dibandingkan dengan murid-murid yang lain seusia dia, ya ada beberapa murid yang kecil-kecil juga yang sangat bersemangat. Tapi Zara itu kelihatan sekali bahwa dia ingin sekali untuk melakukan perbaikan atau mengembangkan bakat bernyanyinya. Misalnya ada beberapa rutin di studio kan, kalau kita sebelum nyanyi itu ada setengah jam vocalizing atau vocal warm up. Di vocal warm up itu dia benar-benar ingin berusaha sekali, misalnya pernafasan, misalnya kita ada ketukan pernafasan sampai 8 ketuk gitu, dia tidak mau terima segitu aja, dia harus nambah lagi ya. Jadi dia benar-benar orangnya sangat persisten, ingin lebih baik lagi. Dengan itu saya sih sepertinya melihat dia ke depannya, kalau dia konsisten seperti itu, dia akan bisa menjadi apapun yang dia inginkan ya, khususnya di bidang bernyanyi ya. Dan harapan saya ingin sekali melihat dia di panggung-panggung besar tentunya, dan dia bisa mencapai cita-citanya apapun itu. Bakat Zara yang luar biasa memang terus diasah. Keluar biasaan itu juga diakui oleh orang tua, guru di sekolah hingga guru musiknya. Dari sanalah Zara akhirnya dilirik oleh produser muda Alien Child. Mereka menciptakan karya untuk Zara Apsara hingga akhirnya merilis single ketiga. Tentu saja ada tantangan di balik proses single ini. Tapi kira-kira seperti apa tantangannya dan bagian mana yang menjadi favorit seorang Zara Apsara? Lagu terbarunya yang kami produseri untuk Zara Apsara yang berjudul A Girl Like Me. Kalau ditanya perbedaannya antara lagu ini dan yang sebelumnya, I feel like perbedaan yang terbesar adalah di development di suaranya. Karena di lagu Summertime Song, yaitu lagu pertama untuk Zara, itu suaranya masih anak-anak banget. Tapi untuk lagu A Girl Like Me, udah ada development yang besar, udah mature suaranya.
Tentang lagunya, lagu A Girl Like Me ini tentang being yourself and being proud of yourself. Dan kenapa kami berdua memilih untuk bikin tentang tema ini untuk single terbarunya Zara adalah karena single-single sebelumnya yang kami produseri untuk Zara semua tentang inspirasi atau subjek yang ada message yang orang bisa take something from it gitu. Dan kami perhatiin setelah lama kenal Zara dan setelah 2 single sebelumnya dan this one now, the third one, kami perhatiin kalau fans-fansnya Zara adalah anak muda juga. Justru ada yang younger than her as well. Jadi she's an influencer and she inspires many people, dan itu salah satu alasan kenapa kami bikin A Girl Like Me. And that's how it should be. Be. Hi, Feeners. Do you guys remember my old song, Possibilities? Well, right now I have a new single called A Girl Like Me. This single basically describes to be yourself. So be yourself, everyone. Alright, so my favorite part is the A Girl Like Me part because maybe it has the high note. I just really love high notes. I don't even know why. And I also love the hey beautiful in my own way part. Basically the rap part, because I don't know why, I just love rapping. And the A Girl Like Me lyric is not just because of being yourself. It's bringing everyone to like be more fun, be more energetic, be more hyper and stuff like that. The most funnest part about the music video is probably the water fight, because I love to play with my friend and just spray water all over them. It just seems more fun than usual, to be honest. Perkembangan Zara, kalau menurut saya tidak hanya di voice-nya, tidak hanya di teknik juga, tapi juga as a person she's matured. Masih anak-anak tapi matured secara dia udah tahu what she wants, dia udah berani untuk send a message to other people dan stick with that message. Dan dia juga suaranya of course matured, not mature as in dia masih anak-anak, tapi she has had so many developments and I'm so proud of her. I also feel that something that makes her stand out from the rest of, like the singers that are her age, is that she's very self-aware. She knows who she is as a person and she's not afraid to flaunt that. Jadi she's very self-confident dan itu sesuatu yang bikin dia sangat stand out in a good way. Dan sesuai dengan judul lagunya ya, A Girl Like Me. Harapan saya sendiri adalah semoga Zara Apsara bisa selalu menjadi artis yang humble dan juga selalu ada perkembangan di suaranya dan juga di artistry-nya. I hope that she always feels confident about herself no matter what, and I hope that she can reach all of her goals. Kalau dari saya, harapan untuk Zara Apsara adalah semoga dia bisa membuat suatu impact yang besar dan positif kepada fans-fansnya dia, pendengarnya dia, karena dia benar-benar influencer yang muda, yang cilik, yang benar-benar spreading positive vibes. Jadi semoga dia bisa terus-menerus seperti itu. Setuju dong ya, kalau sosok Zara ini bisa dibilang adalah sosok yang fenomenal. Bagaimana enggak gitu. Masih kecil, dia juga sudah merilis 3 karya dan tidak pernah berhenti untuk bermimpi mengejar cita-citanya. Tentu saja, fenomenal Zara Apsara ini menarik perhatian bagi para pemerhati musik di Bali. Bagaimana tanggapan mereka terhadap sosok Zara Apsara? Apakah memang sefenomenal itu? Kali ini kami berkesempatan untuk bertanya langsung terkait sosok Zara Apsara di sudut pandang music director, lalu juga pengamat musik hingga musisi asal Bali. Zara Apsara di mata saya itu adalah seorang anak yang luar biasa. Di sini saya ngomong luar biasa dengan berjuta talenta yang dia miliki. Bahkan di mata saya ini Zara adalah salah satu aset terbesar Pulau Dewata. Jadi Zara ini merupakan satu anak yang secara konsisten dengan usianya yang masih terbilang sangat muda,
secara konsisten sekali sudah merilis 3 karya original, jadi 3 single. Di luar dari tim-tim hebat yang ada di belakang Zara Apsara, kalau saya melihat sosok Zara Apsara ini adalah seseorang yang lahir dengan sebuah gift, jadi sebuah anugerah untuk menjadi seorang entertainer. Jadi dengan pembawaan dirinya yang benar-benar luas dan friendly banget dan lovable sekali. Jadi Zara ini benar-benar kita kenal dan ketemu satu kali itu sudah merasa wah, anak ini punya satu aura yang memang kelak dia akan bisa menjadi seseorang. Dan kalau aku lihat kelak Zara Apsara bisa menjadi seorang bintang. Makanya dengan tiga karya original yang dirilis secara konsisten dengan jangka waktu yang menurut saya tepat sekali waktu perilisannya, di single ketiga ini saya semakin melihat sebuah progres yang besar sekali dari seorang Zara Apsara. Di usia yang masih muda dia bisa menunjukkan sebuah progres yang sangat signifikan untuk menjadi seorang bintang, seorang entertainer, seorang penyanyi khususnya. Jadi kualitasnya semakin bertambah dan juga dengan konsep dan penampilan yang semakin luar biasa. Jadi menurut saya Zara Apsara adalah one of a kind. Jadi salah satu talenta muda yang mungkin akan membawa Bali ke level yang berbeda di industri musik. Kalau kita ngomongin Zara Apsara, saya cukup terkesan loh kalau ngelihat usianya yang masih sangat muda. Ternyata Zara Apsara justru konsisten merilis single-single dari tahun lalu. Single-single anak-anak seperti Summertime Song, kemudian juga single yang cukup viral pada waktu itu Possibilities, dan juga yang paling baru adalah A Girl Like Me. Nah, kalau saya ngelihat nih, Zara sudah semakin enjoy dan berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih matang. Good job, Zara. Nah, untuk Zara, tetap berkarya ya, supaya bisa menginspirasi teman-teman sebaya dan juga anak-anak yang lain untuk tetap berkarya dan tidak menyerah dan menikmati setiap prosesnya. Jadi Zara Apsara ini salah satu sosok bakat yang menurut saya sangat luar biasa di Bali. Kalau kita bilang kan Bali memang punya begitu banyak penyanyi-penyanyi yang bertalenta yang bagus. Penyanyi anak-anak juga bagus. Tapi Zara ini sosoknya sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Di umurnya yang boleh dibilang masih kecil sebetulnya. Dari umur 7 tahun dia sudah mulai menyanyi. Dan yang menariknya itu yang dia nyanyikan bukan lagu berbahasa Bali, bukan lagu berbahasa Indonesia, tapi lagu berbahasa Inggris. Ini sangat jarang ada. Dan hebatnya lagi, tanpa pernah sengaja dialahkan oleh orang tua maupun pelatihnya. Ibaratnya bahwa Zara punya potensi, punya kemampuan, lalu kemudian ketemu dengan orang-orang yang tepat, ketemu dengan coach vokal yang tahu potensinya Zara, kemudian ketemu dengan Alien Child yang dapat membangkitkan potensi Zara. Ini menjadikan Zara salah satu potensi yang luar biasa bagi saya. Artinya untuk ukuran penyanyi anak-anak, sekarang kan banyak orang yang mengkhawatirkan kalau penyanyi anak-anak itu ya karena ketiadaan referensi lagu untuk anak-anak, mereka yang mainnya kebanyakan lagu dewasa. Apalagi kalau kita bilang dengan era gadget, TikTok, lagunya sudah campur baur nggak karuan-karuan, lagu yang dibawakan lagu entah apa, dan yang mereka nggak paham. Mereka hanya pikir bahwa oh ini lagu ini asik, mereka nyanyikan. Tapi ketika munculnya Zara ini, kalau saya sendiri berharap sebetulnya pemunculan Zara ini menunjukkan bahwa ini loh, anak-anak itu punya lagu yang memang sepantaran mereka, sesuai untuk mereka, dengan tema yang sesuai untuk mereka, dan dinyanyikan tanpa dibuat-buat. Karena harus kita maklumi juga, ada beberapa penyanyi anak-anak yang memang sedari awal sudah dibentuk untuk kelas festival, kelas lomba, tetapi ini tidak. Zara muncul natural. Artinya pemunculan Zara itu tidak karena dibentuk biar menjadi begini, menjadi begitu, tidak. Karena yang saya tahu yang dari penuturan panjang dengan papa dan mamanya, ya mereka membiarkan aja dalam arti kata bahwa oh Zara suka menyanyi, Zara kepingin rekaman, ditemukan dengan orang yang tepat, dibuatkan, udah. Mama dan papa sendiri tidak pernah
berkeinginan. Kalau orang mengatakan kalau ada penyanyi anak-anak bintang cilik biasanya yang banyak berperan kan orang tua katanya. Jadi dieksploitasi oleh orang tuanya untuk popularitas segala macam. Tapi saya kira itu nggak terjadi pada Sarah. Dan bahkan kalau misalnya ditanya kepada keluarga dan orang tuanya, mereka juga tidak pernah bermimpi bahwa kelak Sarah akan menjadi superstar diva. Enggak. Ya mengalir aja, artinya sampai kapan Sarah misalnya berminat menyanyi dan dia tekun dengan bilang itu, ya dijalani. Dan ini saya kira luar biasa. Sarah itu salah satu bakat yang sangat-sangat langka di Bali. Sekalipun kalau lagu anak-anak berbahasa Inggris mungkin segmennya nggak begitu banyak di Bali. Tetapi saya kira segmen Sarah bukan hanya di Bali, bahkan secara nasional maupun internasional. Justru dengan bahasa Inggris itu Sarah bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tinggal sekarang bagaimana upaya untuk meneruskan atau boleh dibilang ada semacam upaya untuk lebih memperkenalkan Sarah kepada publik yang lebih luas. Bukan hanya di Denpasar, bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh dunia. Itulah Sarah. Sosok Zara Apsara bisalah menjadi contoh agar anak-anak di luar sana bisa terus berkarya. Peranan kita di sini adalah terus mendukung dan memberikan support agar mereka tidak pernah berhenti meraih mimpi dan juga mengejar cita-citanya.